Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah. Masya Allah. Dan alhamdulillah pagi hari ini jamaah, saya sudah bersama guru kita semua. Ada Ustadz Maulana. Alhamdulillah rabbil alamin. Masya Allah, sehat Ustadz Maulana. Alhamdulillah. Masya Allah, semangat banget Semangat pagi hari ini. harus niatkan imun di masa pandemik ini Ya. supaya imun diangkat jadi aman. deh. Aman semuanya, Masya Allah. Ada juga Ustadz Syam. Ustadz sehat Ustadz. Masya Allah, selamat pagi, sobahul khair. Pagi semuanya, Masya Masya Allah. Allah. Siap untuk berbagi ilmu manfaat pagi hari ini ya. Insya Allah. Baik jamaah yang ada di rumah, bahasan pagi ini insya Allah ini penting banget buat kita semua. Bahasanya adalah bisa nggak sih kita memanfaatkan orang dalam untuk kebaikan? Wah, bisa nggak tuh? Kita bahas pagi hari ini. Apa aja batasannya? Akan kita bahas sesuai tema kita. Nggak usah takut, kan ada orang dalam. Wah, itu biasanya suka keluar dari kata orang-orang. Kok takut? Ada orang dalam. Tapi pagi hari ini kita cari positifnya. Seperti apa? Ada tayangan yang mau aku kasih lihat dulu untuk jamaah yang ada di rumah nih. Dengan kekuatan orang dalam, semua hal jadi bisa. Kita lihat tayangannya jamaah. Silakan. Aku iso mecah gendeng tanpa demek, Jol. Tenan po ora biasa. Percaya apa ora we? Ya itu jajal buktekno ngono lho. Ket, lho niki. Gendeng ning dhuwur gedang lho, ketok ora? Lho, lah kok ujug-ujug ning dhuwur gedang, Wes? Kek kan wis disiapno. Halo, ngerti ora? Lah yo Ngetono sik, delokon sik. Fokus. suwi men, Wes. Ngetono terus, Jol. Kok iso, Wes? Yo iso cah kene kok. Kok iso ya, Wes? Yo iso to, Jol. Inilah kekuatan orang dalam, Jol. Lah iya. Mlakune nganggo duit. Lah yo kok ngono, Ya Wes? iya to. Nggo tuku es. Suwun Mas. Ngono kuwi lho, Jol. Kok sangar men, Wes? Sangar to, Jol. Kuwi jenenge yo sekti tanpa aji digdaya nganggo duit. Dadi kekuatan orang dalam, Jol. Tuh, ngerti nggak Ustadz Syam artinya? Kalau nggak ada subtitlenya kayaknya nggak ngerti. Ngerti ya. Tapi dari tayangan ini menggambarkan tuh kekuatan orang dalam kayaknya semua jadi mudah gitu ya. Kadang ini menjadi, nah ini bisa jadi positif atau negatif nih. Kita bahas pagi hari ini jamaah. Karena mungkin dalam kondisi pandemi sekarang ini Ustadz Syam ya, banyak perusahaan yang mungkin mengalami penurunan atau juga bangkrut. Orang mau kerja jadi susah. Akhirnya gimana nih caranya? Manfaatkanlah orang dalam biar bisa dapat kerjaan. Itu gimana? Diperbolehkan apa enggak Ustadz Syam? Mohon penjelasannya Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabek guruku Ustadz Maulana, Mas Tony dan seluruh guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ada yang sering kita dengar dengan istilah nepotisme. Wah, nepotisme itu artinya adalah lebih memilih kekerabatan dibandingkan kemampuan. Kalau lebih memilih kekerabatan dibandingkan kemampuan, apakah halal? Halal, boleh-boleh saja. Akan tetapi akan merugikan beberapa pihak. Akan tetapi akan merugikan juga yang namanya perusahaan. Akan tetapi akan merugikan sesuatu yang tidak kita inginkan di masa depan, bisa jadi akan terjadi. Karena dipilih bukan berdasarkan kemampuan, tapi berdasarkan kekerabatan. Tapi disinilah kita langsung bisa membuktikan bahwasanya ternyata benar yang dikatakan baginda Nabi SAW. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka falyasil rahimah, bersambunglah silaturrahim, sambunglah kekerabatan, sambunglah ikatan. Berarti ketika dikatakan ada orang dalam, maka kita menyambung kekerabatan, menyambung silaturahim yang dahulu tidak pernah telepon-teleponan. Tahu nggak? Kamu mau daftar kemana? Mau daftar ke sana? Ada kok sepupu mama yang di sana. Kenal nggak kamu? Nggak kenal, om yang mana? Ketemunya pas kecil doang. Oh ya udah telepon aja dulu. Apakah ini yang disebut nepotisme? Tidak. Ini silrahimah, menyambung silaturahim. Maka yang perlu sadar diri, jikalau ingin dikatakan halalkah atau tidak halal, bolehkah atau tidak, maka milikilah kemampuan yang cocok untuk masuk di bidang itu. Yang salah adalah ketika memilih orang yang tidak cocok dengan
bidang Kemampuannya, tersebut. bidangnya. Sehingga terjadilah sesuatu kerusakan gitu. Karena tidak ada keahliannya di sana, bukan bidangnya di sana, namun karena hanya unsur persaudaraan dia bisa masuk ke sana. Kekuatan orang dalam pun tidak akan bisa terjadi kalau tidak ada kemampuan sama sekali. Adanya kemampuan lalu menggunakan orang dalam dibolehkan saja di dalam Islam. Namanya juga menyambung silaturrahim. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان بكم رحيما. Bertakwalah kepada Allah, salah satu jalannya yaitu dengan memperbaiki silaturahim. Orang-orang yang menyambung silaturahim, kata baginda Nabi SAW, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya. Berbeda dengan nepotisme. Nepotisme adalah memilih orang karena kekerabatan, tapi tidak memilih karena kemampuan. Maka jikalau ingin dikatakan halal yang namanya orang dalam, maka milikilah dulu kemampuan, baru yang namanya menyambung silaturahim. Insya Allah dibolehkan di dalam Islam, halal-halal saja. Yang salah kalau tidak mempunyai kekuatan atau kemampuan sama sekali, barulah dia mengandalkan orang dalam, maka ini yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Berarti gini, kekuatan orang dalam menyebabkan kehancuran kalau misalnya dia tidak punya kemampuan Kalau itu. dia tidak punya capability itu. Oke, kalau misalnya dia punya kesempatan punya orang dalam tapi punya kemampuan malah memajukan perusahaan, itu bisa dibilang baik ya kalau seperti itu baik ya. dong, karena Nabi sendiri katakan sambung silaturahim gitu. Sambung silaturahim, Masya Allah. Terima kasih Ustaz ya untuk Sama-sama. penjelasannya. Dan jamaah yang ada di rumah masih banyak lagi penjelasan yang akan dipaparkan sama guru-guru kita. Makanya sayang banget kalau kelewatan episode kali ini di Islam Itu Indah pelajaran kali ini ya. Kita lanjut lagi. Kalau tadi mengenai orang dalam berhubungan dengan pekerjaan. Masuk kerja pakai orang dalam. Tapi ada pertanyaan yang begini nih. Aku mau nanya sama Ustadz Maulana. Butuh gak orang dalam atau bisa gak orang dalam itu membawa kita masuk ke dalam surga? Oh bisa banget. Bisa banget? Bisa Kalau banget. gitu aku mau penjelasannya Ustadz Maulana. Silakan. Izin sasab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena hari ini kita membahas tentang orang dalam. Mudah-mudahan kita saling membahu, saling tolong menolong, saling mengingatkan dalam al-kebaikan. Sehingga insya Allah kita pun akan masuk surga bersama dengan orang-orang dalam itu. Siapa orang dalam-dalam itu? Atau orang yang memberikan syafaat? Atau orang yang bisa membantu kita? Sebenarnya banyak. Tapi dalam hal ini saya sampaikan insya Allah kita akan dibantu di akhirat kelak dengan 3 bantuan. Yang pertama yakin bantuan dari Allah. Yang kedua bantuan dari Nabi. Yang ketiga dari syafaat dari Al-Quran. Yang pertama kalau kita berbicara dari Allah, yang jelas kita mencari ridho Allah. Ingat, ia menyebabkan orang masuk surga bukan pahala. Bukan amal, jangan ngandalin pahala, jangan ngandalin amal. Kalau kita mau masuk surga gara-gara itu berarti kita hitung-hitungan. Baik, nikmat satu biji mata ini lebih berat daripada seluruh amal ibadah kita. Masih lebih berat. Makanya jangan terlalu sombong dengan amal ibadah kita. Karena yang menyebabkan kita masuk surga adalah rahmat dan ridhonya Allah. Maka curi perhatian Allah. Dengan cara apa? Ingat. Ridallah fi ridal walidain sutullah sutul walidain. Curi perhatian Allah lewat dari orang tua. Makanya orang tua pun bisa menarik kita masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena kebaikan yang kita lakukan pada orang tua menyebabkan kita mendapatkan ridha Allah. Apalagi yang berikutnya, orang-orang soleh. Ketahuilah orang-orang soleh ini alhamdulillah di dunia saja orang soleh ini bermanfaat buat kita. Kenapa? Mengingatkan kita akan kebaikan. Dan bisa jadi orang soleh ini pun akan menarik kita. Karena dia berkata, aku nggak bisa masuk surga. Jangan aku masuk surga, masukkan juga dia. Karena dialah penyebab saya bisa bertausiah. Kenapa? Karena dia hostnya. Amin ya Allah, amin. Karena dia produsernya, karena dia kreatifnya, karena ini bersama dengan orang-orang soleh. Apalagi yang berikutnya adalah sahabat dari Rasulullah SAW. Kita butuh sahabat dari Nabi.
Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Jadi mudah-mudahan juga karena kita tidak ketemu nabi, tapi kita mencontoh kehidupan nabi lewat apa? Adab kita kepada para ulama kita. Ulama kita yang mengajarkan ilmu dan sebagainya sehingga kita mendapatkan kebaikan. Termasuk dalam hal ini adalah guru-guru kita. Jagalah adab kita kepada guru kita karena guru juga termasuk bagaimana mengajarkan kebaikan terhadap diri kita, termasuk ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi jamaah? Oh jamaah. Kalau berbicara tentang syafaat orang dalam termasuk adalah Al-Quran. Makanya anak-anak yang habis Quran itu akan menyelamatkan orang tuanya. Menyelamatkan orang tuanya. Jadi sebaiknya anak-anak ini kita ajarin, perkenalkan Al-Quran, ajarin kedisiplinan tentang pembelajaran. Sehingga kelak anak ini pun bisa jadi syafaat penolong buat kita lewat jalur Al-Quran. Apalagi termasuk murid yang kita ajarkan kebaikan, satu lapas Al-Quran atau satu ayat kita ajarkan kepada anak-anak, nanti dia amalkan, insya Allah kita akan mendapatkannya. Jadi mohon izin, maaf tanpa menggurui, sebaiknya kita siapkan orang-orang dalam hal juga kebaikan yang bisa kita amalkan sehingga kita pun mendapatkan kebaikan. Karena kenapa? Ternyata anak bisa menjadi sahabat buat orang tuanya, termasuk anak-anak yang masih kecil itu bisa membantu orang tuanya. Tapi jalur orang tua pun harus jadi baik. Karena bisa jadi anak ini mencari orang tuanya. Anak-anak kecil kan sudah jelas masuk surga. Ya, Masya Allah. Insya Allah kalau meninggal kecil ya. Ya. Itu jelas masuk surga. Cuma dalam hal ini mereka tidak akan mau masuk surga sebelum dimasukkan juga orang tuanya. Oh, Masya Allah. Jadi walau alam bisawab gimana prosesnya? Apakah digambarkan dulu waktu kita di pesantren itu digambarkan ada yang naik di pundaknya, ada yang memegang tangannya. Bahkan jelas memberi minum orang tuanya di pada masyar nanti kelak. Sehingga tidak kehausan. Masya Allah, berarti tadi apa aja Ustadz? Orang tua, anak yang soleh, Iya. para guru-guru kita yang Iya. akhirnya bisa menjadi orang dalam buat kita nanti masuk ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan istri saya sudah jadi orang dalam ya. Amin ya Allah, amin. Kita doakan sama-sama jamaah yang ada di rumah, Masya Amin, Allah. Allah. Iya. Ustadz Maulana terima kasih untuk penjelasannya. Iya, amin, makasih. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Aku punya tayangan lagi nih mengenai anak orang kaya yang bekerja sebagai office boy di perusahaan ayahnya. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Cuitan dari pemilik akun Selenda belum lama ini menjadi viral di Twitter. Dalam cuitan tersebut, wanita ini berkisah mengenai anak bosnya yang menjadi office boy di kantor. Banyak netizen yang kagum dan merasa terinspirasi oleh kisahnya. Pemilik akun mengaku jika anak bos tersebut sudah melakukan pekerjaannya sebagai office boy selama 2 hari. Udah 2 hari, ini anaknya Pak Bos ikut kantor dan disuruh beberes sampah sama ayahnya. Kata Pak Bos, si anak lagi minta sesuatu, jadi harus kerja dulu baru kemauannya dituruti. Cuitnya yang dilengkapi dengan video berdurasi 19 detik. Video yang telah dilihat 518.000 lebih ini membuat banyak netizen memuji aksi bocah tersebut yang rela bekerja demi mendapatkan keinginannya. Masya Allah, padahal ayahnya yang punya kantor ya Ustadz Syam ya. Ayahnya punya perusahaan. Punya perusahaan, tapi dia malah jadi office boy di situ. Masya Allah. Karena banyak yang terjadi ketika orang tua punya perusahaan, si anaknya malah minta jabatan yang tinggi. Akhirnya malah ada yang bisa dibilang memanfaatkan itu semua, nyuruh-nyuruh asal-asalan apa segala macam. Kalau pendapat aku mungkin nggak boleh, tapi semua orang pasti punya pendapat yang beda. Nah aku mohon penjelasannya nih, sebenarnya bagaimana? Boleh nggak atau harus seperti apa nih buat orang yang punya memanfaatkan kekuasaan itu Ustadz Syam? Mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Ustadz Maulana dan seluruh alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sering sekali kita mendengarkan ungkapan begini, bukanlah seorang pemuda yang mengatakan ini bapakku, ini bapakku, ini bapakku, tapi seorang pemuda yang baik adalah yang mengatakan inilah aku, inilah aku, inilah aku. Karena masih banyak yang seperti itu, ditilang di jalan disebutin bapakku ini loh. Di jalan dibilang, kau tahu bapakku tidak? Jadi masih mengandalkan bapaknya gitu, walaupun dibolehkan. Tapi lihatlah pelajaran yang luar biasa. Dalam riwayat dikatakan bukanlah seorang pemuda yang mengatakan ini bapakku, tapi yang mengatakan inilah aku. Pelajaran yang sangat indah yang ditunjukkan di dalam video tadi. Walaupun beliau adalah seorang anak bos perusahaan tersebut, pemilik perusahaan, tapi diajarkan bagaimana mencapai hasil itu harus ada prosesnya.
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, kalau tadi dikatakan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kemudian dikatakan lagi di dalam surah An-Najm wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan manusia itu tidak akan mendapatkan kecuali apa yang diusahakannya. Jadi kita tidak akan mendapatkan hasil di luar daripada apa yang kita usahakan. Ada yang sangat indah di sini. Proses itu di dunia mengajarkan kita proses kita di akhirat nanti. Orang masuk surga nanti nih, Son, ada yang mengatakan begini, Ustadz bagaimana sih caranya sholat buat khusyuk? Ada nggak ya sholat saya yang diterima? Saya perasaan selama saya hidup nggak pernah khusyuk sholatnya. Baru aja mulai udah mikirin ini. Allahu Akbar, di mana tadi kunci motor ya? Allahu Akbar, oh bentar malam makan apa? Pokoknya dia bilang begini, kayaknya saya selama hidup nggak pernah khusyuk. Pas nyampe nanti di akhirat langsung dia melihat pahala sholatnya banyak. Dia bilang, deh kok bisa banyak pahala sholat saya? Padahal saya tidak ada yang namanya sholat khusyuk di dunia. Ternyata Allah melihat usaha kita. Kita nggak pernah khusyuk, tapi selalu berusaha khusyuk, usaha khusyuk. Kita yang namanya bukan orang yang alim, nggak bisa hafal Quran, nggak kuat hafal Quran, tapi tidak pernah berhenti belajar Al-Quran. Allah melihat usaha itu. Nah itu yang dicontohkan oleh pemilik perusahaan tadi. Ya. Allah pemilik perusahaannya ingin melihat usaha anaknya dulu. Oh kau mau beli ini, kau harus bekerja dulu, tahu dulu bagaimana kesusahannya. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Jadi dalam hal pendidikan boleh-boleh saja dilakukan karena Allah Subhanahu Wa Taala yang namanya memiliki sifat tersebut, menguji hambanya, memberikan yang namanya ujian. Tapi ingat, tidak pernah Allah memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada yang namanya kekuatan yang melebihi daripada ujian. Tidak ada ujian yang melebihi kekuatan. Setiap Allah memberikan ujian, Allah sudah tahu kekuatan hambanya. Nah ini juga ada juga yang kelewatan Mas Son nih. Gimana Ustaz? Nah, karena dari ayat ini lihatlah bagaimana Allah menguji hambanya tidak pernah di luar batas kemampuannya. Sedangkan ada juga manusia-manusia yang menguji seseorang, menguji orang lain di luar batas kemampuannya. Ayah yang punya perusahaan atau yang namanya bos perusahaan, Ya. berilah kepada yang membutuhkan tadi. membutuhkan. Misalnya anaknya, Ya. ada orang kan royal keluar. Ya. Kepada teman-temannya suka traktir, kepada sahabatnya neraktir. Anak sendiri disuruh jadi OB dulu baru Iya, dikasih. banyak Jangan kayak sampai demikian. Karena Al-Quran juga mendahulukan kepada orang-orang kerabat kita. Anak kita, orang-orang terdekat kita, saudara kita. Kalau kita punya peluang untuk memberikan pekerjaan kepada mereka, jabatan kepada mereka, berikan. Cuma ajarkan pendidikannya. Apa? Baik. Tidak boleh orang langsung menikmati hasil tanpa ada usahanya. Masya Allah, berarti gini ya Ustaz Sam ya. Inilah aku, inilah aku, inilah aku. Tapi begitu ada kesempatan aku bisa memanfaatkan sebaik-baiknya gitu ya. Bisa dong, bisa. Karena itu halal-hal saja. Dibolehkan-bolehkan saja. Karena sesuatu yang halal. Orang punya bapaknya kok. Tidak boleh juga yang namanya kita menyia-nyiakan. Ada juga kan anak-anak gengsi. Gak mau saya kerja Gak di mau, perusahaan bapak. Padahal bedakan, ini ya Allah, ini musim pilkada Ya. ya. Tapi kita tidak menyinggung pilkada. Ya. Bedakan menyogok dengan membeli jabatan. Ya. Beli jabatan itu beda dengan menyogok. Ada orang yang punya kemampuan, Ya. satunya orang zalim punya kemampuan tidak punya kemampuan tapi punya uang. Ya. Ini yang punya kemampuan punya uang. Ya. Kalau dia tidak pakai uang, maka kalah dengan orang yang zalim yang Zalim. punya uang. Maka dia harus membeli jabatan tersebut. Itu bukan rashi, itu bukan menyogok. Tapi dia membeli jabatan itu, dia membeli atas nama ayahnya. Saya punya perusahaan, mau masuk perusahaan ini karena Ya. saya punya ikatan darah dengan orang ini. Ya. Membeli, yang penting tadi intinya ada kemampuan. Masya Allah, Ya. berarti sejatinya ketika dia bisa memimpin, dia bisa menjadi pemimpin yang baik, berguna dan bermanfaat untuk orang banyak juga ya. Betul. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam Sama-sama, untuk Mas penjelasannya. Tapi aku mau nanya lagi, belum cukup sampai di sini. Mau nanya sama Ustaz Maulana. Iya. Dari tadi kita udah bahas orang dalam Ustaz Maulana. Bisa bikin kita masuk kerja, bisa bikin kita masuk surga. Tapi aku pengen tahu, ada gak sih orang dalam yang malah justru bisa membahayakan kita di dunia, bahkan di ini akhirat. perlu lah dibahas. Nasabah mereka tuh tahu, dia nama guru nasabah ajak nama guru pangkat ketemu orang dalam. Engkama de keku iya. Jadi ini biasa tahu de gagal usahana untuk menjadi toba deceng. Napa salah-salah mana Kenapa, Ustaz jama-jama Syam? panasabah Masih mau ngertiin, kan? gampang mah pasti ada pengama. Gak ngerti. Untung Iya ada nama salah-salah jama-jama. Ya Allah. Untung ada Ustaz Syam nih, biasanya diartiin sama pakai bahasa Indonesia nih. Ya, Anu nih. maksudnya tadi itu, Ya. maksudnya Ustaz Maulana bahwasanya jangan lalu ke pandang enteng apa-apa iya.
Jangan kita pandangin tengah apa ya, karena setiap sesuatu itu butuh keahlian di situ. Baik jamaah, insya Allah nanti setelah yang satu ini akan dibahas pakai bahasa Indonesia. Kita sama-sama belajar pagi hari ini jamaah, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Nah kalau kimi sebatuan na jinak